Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Baik, kita masuk kepada tema yang paling pertama. Kalau kita belajar kristologi itu semestinya bukan ini, tapi karena waktu kita singkat, yang pertama itu soalnya kita gaji konsepnya dulu ya, mestinya saya ada siapkan banyak, yaitu menyoal otentisitas Alkitab. Urutannya itu sebenarnya menyoal otentisitas Alkitab. Jadi ini kita gugat kebenarannya. Saya sudah siapkan bahan itu, tapi karena waktunya sudah tak cukup, saya akan menyampaikan yang lebih penting daripada itu lagi, yaitu tentang asal-usul berdirinya agama Kristen. Itu lebih penting. Setuju Bapak Ibu? Nah, ini temanya, siapakah pendiri agama Kristen itu, Yesus atau Paulus? Ini sebagai bentuk telaah sejarah dari asal-usul agama Kristen. Siap sudah? Bapak Ibu, setiap pribadi Kristen selalu meyakini bahwa agama Kristen itu disandarkan kepada Yesus. Artinya Yesuslah sebagai pendiri agama Kristen menurut keyakinan mereka. Sesungguhnya keyakinan itu tidak berdasarkan nas, hanya berdasarkan dogma semata. Akan tetapi ketika kita membaca sumber ajaran dia yang utama, yaitu Alkitab atau Bible, tidak kita temukan satu dalil, satu ayat pun dalam Bible ini bahwa Yesus adalah pendiri agama Kristen. Justru saya menemukan dalam Bible ayat-ayat tentang siapa aktor, siapa pendiri agama Kristen itu. Ayatnya sudah saya temukan. Rupanya pendirinya bukan Yesus, tapi Paulus. Ini ayatnya, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25 sampai 26. Bunyinya begini: lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Paulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi waktu di Antioquia itulah muncul kata-kata Kristen pertama kali dari Paulus, yang saat itu Yesus sudah tidak ada di bumi. Kemana Yesus? Menurut iman mereka mati di salib. Oh nanti, ini saya bahas, ada nanti. Sambungannya ke situ nanti. Jadi, ketika muncul pernyataan Kristen dari Paulus, waktu itu Yesus tidak ada di bumi lagi. Menurut iman mereka sudah mati di salib di Bukit Golgota. Dan saya sudah pernah naik ke Bukit Golgota itu di Bethlehem. Sedangkan dalam iman orang Islam, Nabi Isa itu tidak mati, apalagi disalib, tidak. Tapi Nabi Isa kemana? Diangkat ke langit. Berdasarkan apa? Ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum.
Nabi Isa itu tidak mati dibunuh dan disalib, tapi orang yang dibunuh dan disalib waktu itu orang lain yang diserupakan wajahnya seperti Nabi Isa. Nabi Isanya diangkat ke langit, barrafa'ahullahu ilaihi wa kanallahu azizan hakima. Dia diangkat ruh dan jasadnya ke langit. Yang ketika Nabi Isa masih ada di dunia, tidak pernah mendengar kata-kata Kristen itu. Jadi berdasarkan ayat ini, Kristen itu muncul dari siapa? Paulus. Pertanyaan saya, siapakah Paulus itu? Paulus, Bapak Ibu, yang dalam Alkitab dinamakan Saulus. Saulus sesungguhnya bukan murid Yesus, bukan sahabat, bukan pengikut, tapi Paulus ini musuhnya Yesus. Dia hidup sezaman dengan Nabi Isa, hidup sezaman, sama-sama tinggal di Yerusalem. Umurnya cuma Yesus lebih tua 8 tahun daripada Paulus, tapi selama hidupnya antara Paulus dan Nabi Isa ini tidak pernah bertalaki, tidak pernah beraudiensi, tidak pernah jumpa. Kenapa? Karena Yesus sejak dia lahir sampai umur 33 tahun hingga diangkat ke langit, Nabi Isa itu tidak pernah menghirup udara bebas seperti kita. Dia tidak dipenjara, tapi tidak bebas. Dia selalu sembunyi di gua-gua. Kenapa? Karena Raja Pontius Pilatus waktu itu selalu mengejar-ngejar Yesus untuk dibunuh. Sejak dari awal proses kelahiran Nabi Isa saja, Nabi Isa sudah tidak aman. Waktu dia lahir dulu, rajanya bukan Pontius, tapi Raja Herodes. Raja Herodes bikin dekret. Setiap anak laki-laki yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Sama seperti dekret Fir'aun dulu. Maka waktu Yesus lahir, oleh ibunya Maria diungsikan kemana? Ke Mesir dulu, selama 2 tahun. Setelah 2 tahun di Mesir, ada berita Raja Herodes sudah mati, baru Isa kecil dibawa ke Yerusalem lagi. Tapi diasuh di mana? Dia sembunyi-sembunyi karena mau dibunuh. Penerusnya Raja Pontius Pilatus juga ganasnya minta ampun. Nah sejak itu Pak Bu, tidak pernah. Maka baca dalam sejarah Kristen atau dalam Bible, enggak ada nama Paulus dalam murid-murid Yesus. Muridnya siapa? Ruben, Simon, Petrus, Bartolomeus. Nah yang terakhir ada namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot inilah yang murtad. Murtad. Dan diperalat oleh Raja Pontius Pilatus untuk menangkap Yesus. Dia dikasih hadiah sekian banyak uang dan sekian ekor onta. Paulus bukan murid. Nah untuk mengenali siapa itu Paulus dan bagaimana sejarahnya dia bisa mendirikan agama Kristen, lalu Kristen disandarkan kepada ajaran Yesus. Nah, kita baca. Yang bisa menjawab pertanyaan ini Injil sendiri. Kalau tanya, siapa itu Paulus? Yang menjawab bukan kita. Silakan yang menjawab itu Injil, yang dia karang sendiri. Kalau Bapak Ibu baca Injil, ya, siapa itu Paulus? Ada 3 pasal di dalam Kisah Para Rasul. 3 kali Paulus memberikan kesaksian bagaimana dia menjadi orang yang bertaubat, kemudian menjadi rasulnya Yesus. Itu dia memberikan cerita 3 kali, tapi 3-tiganya tidak sama. Coba lihat ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kita kenali Paulus. Tolong simak baik-baik ini. Begini kesaksiannya. Sementara itu, berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Sekarang sudah beriman belum dia? Belum kan? Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Coba lihat, ganasnya ini Paulus.
Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Coba Pak Bu, ini saya kasih tulisannya warna merah, tinta merah nih. Ya, itu mau digarisbawahi. Waktu Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, tujuan mau apa teh? Mau membunuh kan? Mau menangkap pengikut Yesus. Tiba-tiba di tengah jalan, konon katanya dia mendengar suara yang berkata keras, Saulus, Saulus, dan melihat cahaya yang begitu terang sekali. Lalu dia tersungkur ke bumi. Kemudian apa dia bilang? Orang yang menyertai dia, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Mangu-mangu begini, mangu-mangu. Karena mereka memang mendengar suara itu yang berkata Saulus, Saulus. Itu mereka dengar. Temannya mendengar, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Coba dicatat. Mereka dengar temannya suara tadi, tapi tidak melihat. Bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6 sampai 11. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah. Berapa orang rebah di sini? Berapa orang? Maka rebahlah aku ke tanah. Berapa orang? Satu orang. Siapa? Paulus. Maka rebahlah aku ke tanah, seorang diri. Dan aku mendengar satu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau mengenai aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Sama enggak? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara yang berkata kepada aku tidak mereka dengar. Sama enggak dengan tadi? Sama enggak? Yang pertama apa? Mendengar, tidak melihat. Di sini melihat, tidak mendengar suara itu. Bohong enggak? Pilih pala enggak? Oke, tadi berapa orang yang jatuh? Hanya Paulus sendiri. Lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 26. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Kalau tadi berapa? Aku rebah ke tanah, cuma sendiri. Kalau di sini kami semua rebah ke tanah. Tiga kesaksian itu, tiga-tiganya tidak akurat. Pak Bu, ada di sini semua. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi, titik komanya copy paste semua itu. Inilah pendiri agama Kristen. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Kalau ada seorang pendiri agama berbohong, merekayasa sebuah cerita, ini pasti Paulus tidak mengalami ini. Dia mengarang ini. Kalau mengalami, nggak mungkin pelin-pelan. Contoh begini. Misalnya tadi katakan dari jam 1 sampai sekarang ada telepon Pak Bambang. Assalamualaikum Pak Bambang, nanti jam maghrib telepon. Dari tadi telepon jam 1 kan nggak diangkat. Tadi Pak Bambang saya telepon jam 1 sampai jam 2 misalnya. Kok nggak diangkat-angkat teleponnya? Lagi kemana? Oh maaf, Pak Bambang nggak perlu mikir. Kata Pak Bambang, maaf ya saudaraku, tadi dari jam 1 sampai jam 2 kebetulan kami ada pengajian di MEK dengan Ustaz Nababan. Nggak mikir dia. Benar nggak? Besok ada yang tanya, pertanyaan sama. Pak Bambang, kemarin jam 1 sampai jam 2 kemana? Saya telepon-telepon kok nggak diangkat. Tanpa mikir Pak Bambang, dia bilang, oh maaf, kemarin saya lagi ada pengajian di MEK bersama Ustaz Nababan. Sama nggak ceritanya? Sampai kapanpun sama nggak? Kenapa? Karena Pak Bambang mengalami, betul?
ini besar kemungkinan tidak mengalami nih. Ini nggak mengalami, dia rekayasa sebuah cerita, sehingga ketika dia testimoni di mana-mana, di lain tempat, nggak sama kesaksiannya. Kenapa? Karena tidak pernah mengalami dan ini penuh dengan rekayasa. Oh, saya kalau dialog sama orang Kristen dibacakan begini, kok begini ya, kok begitu ya katanya. Pada bingung semua. Ini ayat-ayat pamungkas ini Pak Agung. Ini perlu Bapak Ibu miliki nih. Ini ayat-ayat pamungkas semua ini. Tanyakan siapa itu Paulus. Lalu dia dirikan agama Kristen untuk mendapatkan legitimasi karena tadinya dia memusuhi Yesus dan memusuhi umatnya untuk mencari pengikut dan mendapatkan legitimasi, dia sandarkanlah agama Kristen yang dia karang ini kepada Yesus. Akhirnya apa? Tertipulah murid-murid Yesus seperti Barnabas sempat ikutan berguru sama istilahnya apa? Ini kan mu'allaf nih. Gimana sih kesan kalau mu'allaf itu kan mantap tuh. Kita anggaplah dulu Paulus ini mu'allaf. Ya kan? Mu'allaf masuk agamanya Yesus kan gitu. Tahu-tahu dia mendeklir, wah, ini begitu pidato kan terkagum-kagumlah sahabat-sahabat Yesus dulu yang masih hidup. Waduh, ini mu'allaf baru ini mantap nih gitu kan. Seakan-akan dia menjadi pendukung Nabi Isa. Kok dilihat-lihat makin lama ajaran Paulus ini kok makin menyalah. Kok dia mengatakan Yesus Tuhan? Tidak benar nih kata Barnabas. Tarik mundurlah Barnabas. Tidak mau lagi berteman sama Paulus. Kenapa? Udah kacau. Saya sejak berteman sama Yesus kayaknya nggak pernah dengar dia ngaku Tuhan. Kok ini Paulus mengatakan Yesus Tuhan ini? Tidak benar nih ajaran. Mula-mula dia jalan bersama nih. Jalan bersama nih mula-mula. Tapi setelah tahu borok-boroknya Paulus ini banyak bohong, ngarang-ngarang, akhirnya ditinggalkan oleh muridnya Yesus lagi. Kan biasalah Bu, kita kalau dengar mu'allaf kan kagum kita kan. Oh, itu ada orang masuk Islam, wah cerdas banget itu orang begini begitu. Ya kan, kagum kita kan. Enggak taunya menyimpang ajarannya. Akhirnya ditinggalkan lagi sama murid Yesus. Sehingga nampak sekali Paulus itu mengarang dari segi ajaran-ajaran dia yang sangat beda dengan ajaran Yesus. Di satu sisi dia katakan agama Kristen itu adalah agamanya Yesus, tapi di sisi lain praktek hidupnya orang Kristen itu tidak sama dengan praktek hidup Yesus. Artinya apa? Tidak ada satu ajaran Yesus pun yang diamalkan orang Kristen. Lalu bagaimana mereka bisa mengklaim sebagai pengikut Yesus? Nah, ini yang mau kita kaji. Maka kita perhatikan Pak Bu, perbedaan yang sangat mencolok, yang sangat mendasar antara ajaran Paulus dan Yesus. Kita lihat ini. Perbedaan pokok-pokok ajaran Paulus dan pokok-pokok ajaran Yesus. Lihat perbedaannya. Yang pertama, ajaran Kristen yang dibawa Paulus ini berlaku untuk seluruh umat manusia. Yang kedua, ajaran Paulus membatalkan hukum Taurat. Yang ketiga, ajaran Paulus mengajarkan ketuhanan Yesus. Yang keempat, Paulus meniadakan hukum khitan. Yang kelima, Paulus mengajarkan dosa warisan. Nanti saya bahas penjelasannya. Bandingkan dengan ajaran Yesus, sama enggak? Kita lihat. Kalau Paulus ajarannya mengkristenkan seluruh umat, sedangkan Yesus itu melarang sahabat-sahabatnya untuk membawa agama dia keluar di luar bangsa Israel. Yang kedua, kalau Paulus membatalkan hukum Taurat, justru kehadiran Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Beda-beda. Yang ketiga, kalau Paulus mengajarkan Yesus Tuhan, tapi Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Kalau Paulus meniadakan hukum khitan, justru Yesus melaksanakan hukum khitan. Kalau Paulus mengajarkan ada dosa warisan, Yesus tidak mengajarkan adanya dosa warisan. Sama enggak Pak Bu? Kontra kan? Mari kita bahas satu persatu.